Teman-teman, jadi saya mendengar sebuah kisah ya, sebuah cerita, sebuah kabar tentang adanya sebuah bisnis yang luar biasa, bombastis. Pokoknya keren banget deh bisnisnya. Jadi ceritanya gini. Ada orang kaya datang ke sebuah kampung. Dia datang bersama asistennya. Nah, kampung ini kebetulan letaknya di dekat sebuah hutan, di mana di hutan itu banyak berkeliaran kera ya, atau monyet-monyet liar yang selama ini nggak berguna buat mereka, monyet itu. Si orang kaya ini datang ke kampung itu lalu bilang ke orang-orang di kampung, saya akan membeli monyet-monyet itu seharga 100.000 satu monyet ya. Awalnya orang kampung nggak begitu perhatian karena bagi mereka monyet itu sudah lama ada di situ dan nggak berguna. Tapi 1-2 orang kemudian mencoba menjual monyet itu ke si orang kaya itu dan betul dibayar 100.000 gitu. Nah, karena monyetnya banyak dan tidak susah untuk menangkapnya, beberapa orang ini dalam waktu singkat bisa mendapatkan uang banyak. Ada yang dapat 5 juta, 10 juta dengan usaha yang tidak terlalu keras, gampang bisa dapat uang banyak. Akhirnya berceritalah mereka dan banyak akhirnya orang-orang kampung yang tertarik untuk ikutan jualan monyet gitu. Apalagi harganya naik ya, jadi 500 sekarang. Satu monyet 500.000 dibayar oleh si orang kaya cash. Banyaklah orang kampung kemudian ikut mencari monyet gitu. Lama-lama makin banyak orang dan jumlah monyet makin sedikit dan harga makin naik. Tiba-tiba sekarang sudah 1 juta. Berapapun dibayar oleh si orang kaya gitu, berapapun dibayar, dan dia bilang kebutuhan saya masih sangat banyak ini monyet, berapapun saya bayar. Sekarang harganya 1 juta. Berbondong-bondong lah orang di kampung itu mencari monyet ke hutan, sampai ke dalam hutan sekalipun kejar itu monyet. Lama-lama monyet ini habis gitu, makin susah orang mencari monyet gitu. Ketika monyet makin langka, makin susah dicari, harga makin mahal. Tiba-tiba sekarang harga 2 juta, monyet sudah nggak ada di hutan itu. Mereka mencari ke hutan-hutan lain, ke kampung-kampung tetangga, tapi memang sudah nggak ada karena booming sekali bisnis ini, luar biasa. Dari 100.000 sekarang sudah 2 juta. Nah, ketika situasi sudah seperti itu, si orang kaya itu bilang ke orang-orang kampung, kayaknya di sini udah sedikit ya stoknya, saya mau pamit, mau cari coba di kampung lain barangkali ada ya, tapi asisten saya tetap di sini, silahkan berhubungan sama asisten saya, kebutuhan saya masih banyak. Lalu pergilah si orang kaya itu ya, asistennya masih di situ. Asistennya bilang, ini kebutuhan tinggi banget nih, sekarang harganya 2,5 juta. Tapi orang udah nggak ada, orang udah susah nyari monyet, naik harganya jadi 3 juta. Udah nggak realistis tuh harga. Tapi 1-2 masih ada yang dapat, dibeli, dibayar cash gitu. Kemudian setelah sekian lama si asisten ini bilang, ini benar, ini kebutuhan tinggi gitu ya, saya sekarang berani bayar 3 juta katanya. Nah, kalau kamu mau saya tunjukin, sebetulnya monyet itu ada di satu tempat, di stok oleh orang tertentu katanya kan. Kalau mau saya tunjukin tempatnya, tapi mereka minta harga 2,5 juta. Kamu beli dari dia 2,5 juta, jual ke saya 3 juta gitu kan. Orang tertarik kan, ditunjukin lah tempatnya di sini. Tapi mereka harus bayar cash. Nah, untuk mendapatkan stok monyet itu, karena tergiur dengan keuntungan yang besar, orang kampung ini luar biasa. Ada yang jual tanah, jual rumah, bahkan ada yang pinjem bank gitu supaya dapat uang cash untuk beli monyet. Akhirnya monyet itu diborong kan oleh mereka tuh, harga 2,5 juta dengan harapan untung besar ketika dijual 3 juta. Nah, pada saat mereka berbondong-bondong belanja itu, si asisten ini pun pergi seperti si orang kaya, entah kemana, tidak kembali, tidak ketahuan rimbanya. Monyet numpuk di kampung itu, harta habis untuk beli monyet, nggak bisa dijual monyetnya, nggak tahu itu harus diapain. Si orang kaya dan si asisten sudah tidak ada, sudah tidak bisa dihubungi. Teman-teman, kayaknya bisnis model monyet ini ada terus deh, cuman bentuknya saja yang berbeda-beda, berganti-ganti monyetnya ya. Menurut saya sih hati-hatilah dengan bisnis
dengan model-model monyet kayak gini ini ya. Hati-hati aja teman-teman, ini saya dengar beritanya begitu. Makasih nih, saya Patria Riza.